Nama Imam Samudra tidak muncul begitu saja dalam sejarah. Ia lahir dengan nama Abdul Aziz pada tanggal 14 Januari tahun 1970 di Serang, Banten. Dalam sebuah keluarga sederhana yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan ekstremisme global. Ayahnya dikenal sebagai sosok religius dengan latar belakang pendidikan agama tradisional. Sementara ibunya menjalani peran domestik seperti kebanyakan perempuan di lingkungan pedesaan pada masa itu. Lingkungan tempat ia tumbuh bukanlah wilayah konflik, melainkan komunitas yang relatif tenang, dengan aktivitas sosial yang berputar pada masjid, sekolah, dan juga pasar lokal. Pada dekade tahun 1970 hingga awal 1980, Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, ekspresi keagamaan yang terlalu politis cenderung diawasi ketat oleh negara. Namun, pendidikan agama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah seperti Banten yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan Islam. Imam Samudra kecil tumbuh dalam atmosfer ini, di mana agama tidak hanya menjadi identitas spiritual, tetapi juga simbol moralitas dan keterlibatan sosial. Sejak usia dini, ia dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ia cepat menghafal pelajaran, terutama yang berkaitan dengan agama. Namun kecerdasannya juga disertai dengan kecenderungan introvert dan sikap keras kepala. Dalam beberapa catatan yang kemudian dikumpulkan dari orang-orang yang mengenalnya dengan dekat, ia digambarkan sebagai anak yang tidak mudah dipengaruhi. Tetapi ketika sudah meyakini sesuatu, ia akan mempertahankannya dengan sangat kuat. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah dasar negeri di Serang. Di sini, ia tidak menunjukkan tanda-tanda radikalisme. Ia menjalani kehidupan seperti anak-anak lain, meskipun lebih sering menghabiskan waktu di masjid daripada bermain. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama. Namun disinilah mulai terlihat pergeseran dalam pola pikirnya. Sekitar pertengahan tahun 1980, ketika ia memasuki usia remaja, dunia Islam global sedang mengalami dinamika besar. Perang di Afghanistan melawan Uni Soviet menjadi simbol perlawanan umat Islam terhadap kekuatan besar dunia. Narasi jihad mulai menyebar melalui berbagai jalur, termasuk ceramah, kaset dakwah, dan jaringan informal. Meskipun Indonesia secara geografis jauh dari konflik tersebut, gaungnya tetap terasa, terutama di kalangan tertentu yang mulai melihat jihad sebagai kewajiban global. Imam Samudra yang masih remaja pada saat itu mulai terpapar pada narasi ini melalui bacaan dan juga lingkungan pergaulan. Ia mulai tertarik pada konsep-konsep seperti jihad, khilafah, dan perjuangan melawan apa yang dianggap sebagai penindasan terhadap umat Islam. Pada tahap ini, ketertarikannya masih bersifat ideologis dan belum terstruktur. Namun, hal inilah yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan pemikirannya di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, ia tidak melanjutkan ke jalur pendidikan formal konvensional. Sebaliknya, ia memilih untuk memperdalam ilmu agama melalui jalur non-formal. Ia mulai belajar di berbagai pesantren dan kelompok pengajian yang memiliki spektrum pemikiran beragam. Dari sinilah dia mulai berinteraksi dengan individu-individu yang memiliki pandangan lebih keras terhadap politik global dan peran umat Islam di dalamnya. Pada awal tahun 1990, Indonesia mulai mengalami perubahan sosial yang signifikan. Globalisasi membawa arus informasi yang lebih luas, termasuk ideologi-ideologi transnasional. Di sisi lain, kontrol negara terhadap ekspresi keagamaan mulai sedikit melonggar.
terutama menjelang akhir masa Orde Baru. Dalam konteks ini, berbagai kelompok dengan interpretasi Islam yang berbeda mulai bermunculan, termasuk yang memiliki kecenderungan radikal. Imam Samudra berada di persimpangan ini. Ia bukan hanya menjadi penerima pasif dari ide-ide tersebut, tapi juga mulai aktif mencari dan menginternalisasinya. Ia membaca literatur yang tidak umum di kalangan masyarakat luas, termasuk tulisan tokoh-tokoh yang mengadvokasi jihad sebagai solusi atas ketidakadilan global. Ia juga mulai membangun jaringan dengan individu-individu yang memiliki visi serupa. Sekitar awal tahun 1990-an, ia mulai meninggalkan Indonesia untuk pertama kalinya. Perjalanan ini bukan sekedar migrasi ekonomi atau pendidikan, tetapi memiliki dimensi ideologis yang kuat. Ia berangkat menuju Malaysia, yang pada saat itu menjadi salah satu titik transit penting bagi individu-individu yang ingin bergabung dengan jaringan jihad internasional. Di Malaysia, ia bertemu dengan berbagai tokoh yang memiliki pengalaman langsung dalam konflik di Afghanistan. Salah satu titik penting dalam perjalanan hidupnya adalah pertemuannya dengan Hambali, yang dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam jaringan Jemaah Islamiyah. Hambali memiliki koneksi luas dengan jaringan Al-Qaeda dan memainkan peran penting dalam menghubungkan individu-individu dari Asia Tenggara dengan konflik global. Pertemuan ini menjadi katalis bagi transformasi Imam Samudra dari seorang pencari ideologi menjadi aktor aktif dalam jaringan tersebut. Di Malaysia, ia tidak hanya mendapatkan pelatihan ideologis, tapi juga ia mulai diperkenalkan pada struktur organisasi dan strategi operasional. Imam Samudra belajar tentang pentingnya disiplin, kerahasiaan, dan loyalitas terhadap kelompok. Ia juga mulai memahami bagaimana jaringan tersebut beroperasi secara internasional, termasuk dalam hal pendanaan, logistik, dan juga komunikasi. Tidak lama setelah semua itu, ia melanjutkan perjalanan ke Afghanistan. Pada saat itu, meskipun perang melawan Uni Soviet telah berakhir, wilayah tersebut masih menjadi pusat aktivitas bagi berbagai kelompok jihad internasional. Di Afghanistan, ia mendapatkan pelatihan militer yang intensif, termasuk penggunaan senjata, taktik pertempuran, dan pembuatan bahan peledak. Pengalamannya di Afghanistan menjadi titik balik yang sangat signifikan dalam hidupnya. Di sana, ia tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga mengalami proses indoktrinasi yang mendalam. Ia mulai melihat dunia dalam kerangka konflik antara kami dan juga mereka, di mana identitas agama menjadi garis pemisah utama. Narasi ini diperkuat oleh pengalaman langsung di medan konflik, yang memberikan legitimasi emosional terhadap ideologi yang ia anut. Setelah kembali dari Afghanistan, ia tidak kembali ke kehidupan yang biasa. Sebaliknya, ia semakin terlibat dalam jaringan yang telah ia masuki. Ia mulai berperan sebagai penghubung antara anggota jaringan di Indonesia dan juga di luar negeri. Ia juga mulai terlibat dalam perekrutan dan juga pelatihan anggota baru, memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang ia peroleh. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1990, Indonesia mengalami krisis multidimensional yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, konflik sosial, dan melemahnya kontrol negara. Bagi jaringan seperti Jamaah Islamiyah, ini menjadi peluang untuk memperluas pengaruh dan juga aktivitas mereka. Imam Samudra memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya dalam jaringan. Ia mulai aktif di berbagai daerah di Indonesia, membangun koneksi, dan mengembangkan struktur organisasi. Ia juga mulai terlibat dalam perencanaan berbagai operasi,
Meskipun pada tahap ini, perannya masih lebih banyak di balik layar. Yang menarik, dalam berbagai catatan investigatif, Imam Samudra dikenal sebagai individu yang sangat metodis. Ia tidak bertindak secara impulsif, tetapi selalu merencanakan segala sesuatu dengan detail. Ia mencatat, menganalisis, dan juga mengevaluasi setiap langkah yang diambil. Pendekatan ini membuatnya menjadi salah satu anggota yang paling dihormati dalam jaringan. Namun, di balik semua itu, terdapat dinamika internal yang sangat kompleks. Tidak semua anggota jaringan memiliki pandangan yang sama tentang strategi dan juga tujuan. Beberapa anggota lebih fokus pada dakwah, sementara yang lain mendorong aksi langsung. Imam Samudra berada di kelompok yang terakhir, yang melihat aksi sebagai bentuk nyata dari komitmen ideologis. Seiring berjalannya waktu, ia semakin mengkristalkan pandangannya. Ia tidak lagi melihat dunia dalam nuansa abu-abu, tetapi dalam dikotomi yang tegas. Pandangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan juga paparan ideologi. Dengan latar belakang ini, kita mulai melihat bagaimana seorang individu dari lingkungan sederhana dapat berkembang menjadi bagian dari jaringan ekstremisme global. Ini bukan cerita tentang satu momen atau satu keputusan, tetapi tentang rangkaian peristiwa yang saling terkait, yang membentuk pola pikir dan juga tindakan seseorang. Memasuki tahun 1998, Indonesia berada dalam titik balik sejarah. Krisis moneter yang melanda Asia sejak tahun 1997 telah mengguncang fondasi ekonomi nasional, memicu gelombang protes yang berujung pada jatuhnya Soeharto pada bulan Mei tahun 1998. Peristiwa ini bukan hanya mengakhiri lebih dari 3 dekade kekuasaan Orde Baru, tapi juga membuka ruang kebebasan baru yang sebelumnya tertutup rapat. Struktur negara melemah, aparat keamanan kehilangan kontrol penuh, dan berbagai kelompok, baik politik, sosial, maupun ideologis, mulai bergerak dengan leluasa. Dalam konteks inilah, Imam Samudra kembali aktif di Indonesia setelah periode sebelumnya terhubung dengan jaringan internasional. Ia tidak datang sebagai individu tanpa arah, melainkan sebagai bagian dari struktur yang telah terbentuk, yaitu Jamaah Islamiyah, yang sejak awal tahun 1990-an telah berkembang secara sistematis di Asia Tenggara. Di awal tahun 1999, konflik komunal meletus di Ambon, Maluku. Konflik ini dengan cepat berkembang menjadi kekerasan berskala luas antara komunitas Muslim dan juga Kristen. Situasi ini menjadi magnet bagi berbagai kelompok yang melihatnya sebagai lahan jihad. Jamaah Islamiyah, melalui jaringan internalnya, mulai mengirim individu-individu ke wilayah konflik tersebut. Imam Samudra termasuk di antara mereka yang terlibat dalam dinamika ini. Meskipun perannya lebih banyak terkait dengan dukungan logistik, komunikasi, dan penguatan jaringan dibandingkan keterlibatan langsung di garis depan. Pada fase ini, transformasi penting terjadi dalam struktur operasional Jamaah Islamiyah. Organisasi ini mulai membagi diri ke dalam beberapa mantiki atau wilayah operasional. Indonesia masuk dalam cakupan wilayah Mantiki 1, yang menjadi salah satu basis utama aktivitas. Dalam struktur ini, Imam Samudra dikenal sebagai individu yang memiliki kemampuan teknis, terutama dalam bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Sebuah keahlian yang relatif jarang dimiliki oleh anggota lain pada saat itu. Ia mulai memanfaatkan internet yang pada akhir tahun 1999 mulai berkembang di Indonesia. Ia menggunakan warnet sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan jaringan internasional.
mengakses literatur ideologis, serta mempelajari teknik-teknik baru yang berkaitan dengan operasi. Dalam berbagai catatan investigasi pasca penangkapannya, disebutkan bahwa Imam Samudra aktif mengakses forum-forum yang berisi materi jihad global, termasuk panduan teknis yang berkaitan dengan bahan peledak. Masuk ke tahun 2000, Jemaah Islamiyah mulai meningkatkan intensitas aktivitasnya. Pada malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 2000, terjadi serangkaian peristiwa di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Medan, dan juga Batam. Peristiwa ini dikenal sebagai bom Natal tahun 2000. Investigasi kemudian menunjukkan bahwa serangan ini merupakan operasi yang terkoordinasi yang melibatkan berbagai sel dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Meskipun tidak semua detail peran Imam Samudra dalam peristiwa ini terungkap secara terbuka, berbagai sumber menyebutkan bahwa ia memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terlibat, terutama dalam hal komunikasi dan juga perencanaan teknis. Peristiwa ini menjadi indikator bahwa jaringan tersebut telah mencapai tingkat koordinasi yang tinggi dan mampu melakukan operasi simultan di berbagai lokasi. Setelah peristiwa tersebut, tekanan terhadap jaringan Jemaah Islamiyah mulai meningkat, baik dari aparat keamanan Indonesia maupun dari komunitas internasional. Namun alih-alih melemah, jaringan ini justru melakukan konsolidasi internal. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara lebih tertutup, dan komunikasi menjadi lebih terstruktur. Pada tahun 2001, terjadi peristiwa yang memiliki dampak global yang sangat besar, yaitu serangan 11 September di Amerika Serikat yang dikenal sebagai September Attacks. Serangan ini mengubah landscape keamanan global dan meningkatkan perhatian terhadap jaringan-jaringan yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda, termasuk Jamaah Islamiyah. Bagi Imam Samudra dan jaringan yang ia ikuti, peristiwa ini memiliki dua dampak utama. Pertama, ia memperkuat legitimasi ideologis yang selama ini mereka yakini. Kedua, ia meningkatkan urgensi untuk bertindak, karena mereka melihat adanya momentum dalam konflik global yang sedang berlangsung. Dalam periode tahun 2001 hingga awal tahun 2002, terjadi peningkatan aktivitas internal dalam jaringan Jemaah Islamiyah di Indonesia. Pertemuan-pertemuan strategis dilakukan untuk membahas arah organisasi dan kemungkinan operasi yang akan dilakukan. Salah satu tokoh kunci dalam fase ini adalah Mukhlas, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Imam Samudra mulai muncul sebagai salah satu figur yang memiliki pengaruh dalam aspek operasional. Ia tidak hanya memahami ideologi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana yang konkret. Ia terlibat dalam diskusi-diskusi yang membahas target, metode, dan juga sumber daya yang diperlukan. Pada awal tahun 2002, jaringan ini mulai memfokuskan perhatian pada target yang memiliki dampak simbolis dan juga internasional. Bali, sebagai destinasi wisata global dengan konsentrasi wisatawan asing yang tinggi, menjadi salah satu lokasi yang sangat dipertimbangkan. Pemilihan target ini bukan tanpa alasan, tetapi merupakan hasil dari analisis yang mempertimbangkan visabilitas, dampak ekonomi, dan juga pesan politik yang ingin disampaikan ke dunia internasional. Dalam fase perencanaan ini, Imam Samudra memainkan peran yang sangat penting. Ia terlibat dalam survei lokasi, pengumpulan informasi, serta koordinasi dengan anggota lain yang memiliki keahlian spesifik, termasuk dalam pembuatan bahan peledak. Imam Samudra juga berperan dalam mengatur logistik, termasuk juga transportasi dan akomodasi. Yang menarik, dalam berbagai kesaksian dan dokumen pengadilan, terlihat bahwa proses perencanaan dilakukan dengan tingkat detail yang tinggi. Tiap aspek dipertimbangkan, mulai dari waktu pelaksanaan, jenis bahan peledak, hingga rute evakuasi. Ini menunjukkan bahwa operasi yang direncanakan bukanlah tindakan spontan,
melainkan hasil dari proses yang panjang dan juga sistematis. Pada titik ini, ia telah menjadi bagian inti dari sebuah jaringan yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi berskala besar. Perjalanan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika politik Indonesia, konflik regional, dan perkembangan global. Pada pertengahan tahun 2002, seluruh elemen yang sebelumnya dibangun, yang meliputi ideologi, jaringan, kemampuan teknis, dan juga perencanaan, mulai mengerucut pada satu titik, yaitu eksekusi. Imam Samudra tidak lagi berada dalam fase diskusi atau konsolidasi, melainkan masuki tahap implementasi yang konkret dan juga terukur. Berdasarkan berbagai dokumen di pengadilan dan juga hasil investigasi resmi, rencana operasi telah difinalisasi beberapa bulan sebelum pelaksanaan. Bali dipilih sebagai target utama dengan pertimbangan strategis yang telah dianalisis sebelumnya. Kawasan Kuta, khususnya lokasi hiburan malam yang ramai oleh wisatawan asing, menjadi fokus utama. Tim yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari beberapa individu dengan peran spesifik. Amrozi bertanggung jawab dalam pengadaan bahan peledak dan juga kendaraan, sementara Mukhlas berperan dalam pengambilan keputusan strategis. Imam Samudra sendiri berada pada posisi koordinatif sekaligus operasional, memastikan bahwa seluruh elemen berjalan sesuai rencana. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, rangkaian serangan dimulai. Malam itu, kawasan Kuta dipadati oleh wisatawan domestik dan juga internasional. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, sebuah bom kecil meledak di dalam Pedis Pub. Ledakan ini bukanlah target utama, melainkan bagian dari skenario untuk memancing orang keluar ke jalan. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Tengah, bom utama yang ditempatkan di sebuah mobil van meledak di depan Sari Club. Ledakan ini memiliki daya hancur yang sangat besar, menghancurkan bangunan di sekitarnya dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Selain itu, sebuah bom juga meledak di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Denpasar, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bom Bali 2002, yang menewaskan 202 orang dan juga melukai lebih dari 200 orang lainnya. Korban berasal dari berbagai negara, menjadikannya salah satu serangan teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Pasca ledakan, aparat keamanan Indonesia segera melakukan investigasi besar-besaran. Tim gabungan dari Polri bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk mengungkap jaringan di balik serangan tersebut. Salah satu titik awal penting dalam investigasi adalah identifikasi kendaraan yang digunakan dalam ledakan. Dari sini, penyelidikan mengarah pada Amrozi, yang kemudian ditangkap pada tanggal 5 November tahun 2002 di Lamongan, Jawa Timur. Penangkapan ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Dari hasil interogasi dan pengembangan kasus, aparat berhasil mengidentifikasi peran berbagai individu, termasuk peran Imam Samudra. Ia diketahui sebagai salah satu otak utama di balik perencanaan dan juga pelaksanaan serangan. Pada tanggal 21 November tahun 2002, Imam Samudra akhirnya ditangkap di wilayah Banten. Penangkapan ini dilakukan setelah aparat melacak pergerakannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari jaringan yang telah lebih dulu diamankan. Imam Samudra tidak melakukan perlawanan yang berarti saat ditangkap dan segera dibawa untuk menjalani proses hukum. Pada awal proses penyidikan,
Imam Samudra menunjukkan sikap yang relatif tidak terbuka terhadap perbuatannya. Namun pada akhirnya, setelah berbagai metode yang dilakukan oleh tim kepolisian dalam upaya penyidikan, ia tidak menyangkal keterlibatannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, justru menjelaskan secara detail peran dan juga motivasinya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses pengungkapan jaringan secara keseluruhan. Persidangan terhadap Imam Samudra dimulai pada tahun 2003 di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam persidangan ini, berbagai bukti diajukan, termasuk kesaksian saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa. Imam Samudra didakwa dengan berbagai pasal terkait terorisme dan juga penghilangan nyawa secara berencana. Pada tanggal 10 September tahun 2003, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Imam Samudra. Putusan ini kemudian dikuatkan pada tingkat banding dan juga kasasi, yang menjadi salah satu dari beberapa pelaku utama yang dijatuhi hukuman serupa. Selama masa penahanan hingga eksekusi, Imam Samudra tetap menjadi figur yang kontroversial. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Aku Melawan Teroris, yang berisi pandangannya terhadap peristiwa yang terjadi, termasuk justifikasi ideologis atas tindakannya. Buku ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat maupun pemerintah, karena dianggap dapat menyebarkan paham radikal. Selain itu, ia juga beberapa kali menjadi subjek wawancara oleh media dan juga peneliti yang mencoba memahami latar belakang dan proses radikalisasi yang ia alami. Dalam berbagai kesempatan, ia tetap konsisten dengan pandangannya, menunjukkan bahwa ideologi yang ia anut tidak berubah meskipun ia berada dalam posisi sebagai terpidana. Pada tanggal 9 November tahun 2008, setelah melalui proses hukum yang panjang, Imam Samudra dieksekusi mati oleh regu tembak di Nusa Kambangan bersama dengan Amrozi dan juga Mukhlas. Eksekusi ini menandai akhir dari perjalanan hidupnya, sekaligus menjadi penutup dari satu bab penting dalam sejarah terorisme di Indonesia. Namun, berakhirnya hidup Imam Samudra tidak serta-merta mengakhiri isu yang lebih besar. Peristiwa bom Bali pada tahun 2002 meninggalkan dampak jangka panjang, baik dari segi keamanan, politik, maupun sosial. Pemerintah Indonesia kemudian memperkuat regulasi dan juga institusi dalam penanggulangan terorisme, termasuk pembentukan dan penguatan unit-unit khusus. Dari sudut pandang investigatif dan juga akademis, kisah Imam Samudra menunjukkan bahwa radikalisasi bukanlah proses yang instan. Ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara individu, ideologi, jaringan, dan konteks sosial politik. Setiap fase dalam hidupnya, dari masa kecil, paparan ideologi, keterlibatan dalam jaringan, hingga eksekusi aksi, memiliki peran dalam membentuk keseluruhan narasi. Dengan demikian, memahami kisah ini bukan hanya tentang melihat satu individu, tetapi juga tentang membaca dinamika yang lebih luas, yang memungkinkan peristiwa tersebut terjadi. Ini menjadi bagian yang penting, bukan untuk membenarkan, tetapi untuk memahami, agar pola serupa dapat dikenali dan dicegah di masa depan.